Aku share slide dulu ya. Ntar. Oke. Hai Joy. Via tolong diiniin dong Kak Via, soalnya tulisannya host disable participant screen sharing. Udah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Silakan Kak Dea. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak Dea. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita langsung aja, lanjut Kak. Iya. Kita akan nyanyi Selamat Pagi Tuhan di medley dengan baca kitab suci. Tapi adik-adik semua mute ya. Nyanyinya di masing-masing jadi supaya nggak delay. Kalau misalnya nggak di mute soalnya nanti delay. Oke? Nanti guide-nya Kak Dea nyanyi. Adik-adik di rumah ikutin nyanyi, tapi di mute semuanya. Oke, kita mulai. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk mengadakan sekolah minggu online. Kiranya berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, berkati satu persatu dari kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, dan kami dapat mengerti dan dapat mengikutinya dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang berhalangan atau sedang menuju akan ibadah online kami, Tuhan yang berkati agar dapat berkumpul bersama kami dan beribadah dengan kami di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjut Kak Fayez yang akan memberikan cerita firman Tuhan hari ini. Silakan Kak Fayez. Oke, pagi adik-adik. Boleh buka mic-nya boleh? Iya, boleh di-unmute. Supaya bisa dijawab. Selamat pagi. Pagi, Kak. Oke, Pagi, Kak. shalom. Ya, jadi ada yang masih sekolah? Ada yang belum libur? Sudah libur semua? Libur semua ya. Oke. Ini kita mau buka Alkitab. Kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Kita mau buka dari sebentar ya. Oke. Kita mau buka dari kitab 2 Raja-Raja. Buka kitabnya sama-sama. 2 Raja-Raja 20. Yang mungkin di rumahnya agak berisik, boleh di unmute dulu ya, boleh di mute dulu ya, yang mungkin lagi rame banget. 2 Raja-Raja, Raja-Raja perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Oke, 2 Raja-Raja 20
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kak Fayez akan panggil satu-satu dari kita untuk gantian membaca ya. Semoga bisa kelihatan deh semuanya. Oke. 3, 4, 5, 6. Berapa Kak? Dua raja-raja berapa? Dua raja-raja 20. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sudah? Kalau semuanya sudah dapat, boleh angkat ke atas Alkitabnya untuk menunjukkan kamu sudah ketemu. Sudah? Joy dan Jonathan, sudah, Dek? Sudah? Caca? Tuh, Cacanya kabur. Cacanya kabur. Raja berapa Kak? Dua raja-raja 20. Dua raja-raja 20 ayat 1 sampai 11. Rere sama Ica boleh, Ica nyalain kamera dong, Dek, biar kelihatan. Kalau sudah dapat, angkat Alkitabnya ya, tunjukin ke kamera. Jadi aku bisa lihat kalau sudah ketemu atau belum. Sudah? Rere sama Caca udah? Belum. Apa, Re? Ayo, dua raja-raja perjanjian lama atau perjanjian baru? Dua raja-raja itu sebelum Tawarik. Sudah? Udah Kak. Oke, Kak Fayez baca, nanti lanjutannya Kak Fayez panggil ya satu-satu ya, siapa yang akan baca ya. Oke, judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sabrina. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Daniel. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan Makaila, ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, Farley. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, Sherin. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 7, Joy. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue lalu Ayat 8, Jonathan. 8, Dek. sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, Tuhan aku bahwa aku pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Ayat 9, Caca. Dan menjawab, inilah tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya, akan memajukan bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak. Ayat 10, Rere. Hizkia berkata itu perkara dengan bayang-bayang untuk memajukan 10 tapak. Sebaliknya ialah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Ayat 11, Ica. Serulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari. Oke.
Slide-nya Kak Faiz kelihatan nggak ya? Ada. Kak Fia dan Kak Dea kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke. Nah, adik-adik pernah sakit nggak? Pernah. Ada yang pernah masuk rumah sakit? Yang dirawat sampai di rumah sakit pernah nggak? Pernah, aku pernah sakit cacar air ya, Teh? Cacar air. Rasanya gimana? Gimana sih rasanya Gatel-gatel. dirawat di rumah sakit itu rasanya gimana? Gak enak, jadi kayak harus di tempat tidur gitu, gak enak lah, kayak sepi gitu. Sepi, nggak enak, nggak bisa main gitu ya. Nah, hari ini kita belajar dari satu orang raja, namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia itu dia bukan hanya sakit, tapi kata Tuhan dia itu sudah hampir mau mati. Jadi kalau bisa dibilang sekarang itu sudah darurat banget gitu. Jadi si Hizkia ini dia sudah hampir mati. Dia udah bahkan kalau adik-adik lihat di ayat yang pertama, ya, di ayat yang pertama itu dibilang gini, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jadi si Raja Hizkia ini adalah raja di Yehuda, Israel. Dia sakit, satu hari dia sakit, udah cukup lama juga sebenarnya dia sakit dan hampir mati. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Hizkia gini, Hizkia, kamu udah mau mati, gitu ya. Karena kamu udah mau mati, kamu panggil keluargamu, kamu sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu, kira-kira mau ngomong apa sama keluargamu. Ya, kira-kira apa perasaan Hizkia, adik-adik? Apa perasaan seseorang yang sakit dan sudah hampir mati dan diminta untuk memberikan pesan-pesan terakhir? Apa rasanya kira-kira? Sedih, takut, aduh berarti sebentar lagi aku udah nggak bisa ketemu keluargaku, sebentar lagi aku udah nggak bisa sama-sama lagi. Aku bilang dia. Ya, oke. Nah, lalu datanglah Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini adalah kalau sekarang Nabi itu hampir sama seperti pendeta begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan perintahkan atau Tuhan tugasnya menceritakan firman Tuhan. Dia pergi ke istana, dia mau menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi Nabi itu adalah orang yang menjadi perantaranya Tuhan. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada seseorang, biasanya Tuhan bilang ke Nabi, lalu Nabi sampaikan kepada orang tersebut. Bisa kepada orang Israel, bisa kepada raja, bisa kepada siapa saja. Nah, dia bilang, Nabi Yesaya bilang sama Hizkia, Hizkia, kata Tuhan, kamu itu tidak akan sembuh dan kamu akan mati, gitu kata raja. Kata-kata si Nabi Yesaya kepada Hizkia. Jadi kamu bayangkan kalau ada seseorang yang sedang sakit, seseorang yang sedang terbaring lemah, lalu disampaikan kepada dia bahwa dia itu tidak akan sembuh, bahkan dia akan mati, begitu. Ya, jadi kamu bayangkan perasaannya si Hizkia ketika itu. Oke, adik-adik sebentar ya, sebentar. Tapi itu benar ya, Kak. Emang dia nggak bakal sembuh dan bakal mati. Iya, jadi itu betul. Jadi jadi kan Nabi itu kan tugasnya menceritakan apa yang Tuhan sampaikan kan. Jadi menurut Tuhan yang harus disampaikan kepada Nabi kepada si Hizkia ini, Hizkia itu tidak akan sembuh dan dia akan mati, gitu ya. Jadi bukan cuma tidak akan sembuh, tapi sebentar lagi dia akan mati. Lalu sedihlah si Hizkia mendengar kabar itu, gitu ya. Saking sedihnya. Dia sedih sekali, dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Kalau adik-adik lihat di gambarnya, dia diminta untuk makan, dia diminta untuk minum, tapi dia nggak mau. Ya, dia memalingkan wajahnya. Dia ngadep tembok. Kenapa dia ngadep tembok? Kayak kita kalau lagi ngambek gitu ya. Kalau kita kan lagi sedih kadang-kadang gitu ya. Siapa di sini yang kalau sedih suka masuk kamar, tutup pintu, nggak mau ketemu siapa-siapa? Mamanya ketuk pintu. Sherin, keluar dulu makan. Enggak.
gitu ya. Atau makailah, udah sore makan dulu, tetap nggak mau ngadepin ke tembok gitu. Kira-kira seperti itulah si Hizkia ketika itu. Karena dia lagi bergumul bahwa dia sakit, dia nggak akan sembuh kata Tuhan melalui Nabi Yesaya, dan dia akan mati. Bahkan diminta untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Dia memalingkan wajahnya, dia ngadep tembok, dia nangis, gitu ya, dia bersedih. Nah, lalu dia bilang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, masa sih Tuhan aku nggak sembuh? Masa sih Tuhan aku akan mati segera? Masa Tuhan nggak ingat, kan aku udah baik Tuhan, aku kan adalah raja yang setia, aku kan adalah selalu berdoa sama Tuhan, aku kan selalu taat sama Tuhan, masa Tuhan nggak dengar doaku? Tuhan perhatikanlah, aku udah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Hizkia berdoa sama Tuhan. Hizkia meminta sama Tuhan supaya dia disembuhkan dan tidak segera mati seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepadanya. Setelah berdoa, dia menangis karena dia benar-benar sekali. Adik-adik pernah nggak berdoa sampai nangis? Lagi berdoa gitu sampai menangis, nggak pernah? Ada yang pernah nggak? Kenapa sih Hizkia ini berdoa sampai menangis? Karena dia benar-benar dia takut, dia sedih, dia merasa Tuhan tolong dong dengerin doaku. Aku mau sembuh, aku masih mau hidup, aku masih mau mengerjakan tugasku sebagai seorang raja gitu ya. Setelah berdoa, dia masih menangis dan Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Lalu Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya. Seperti tadi yang Kak Faiz bilang sebelumnya, Nabi itu perannya adalah atau fungsinya kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau kepada umatnya, Tuhan sampaikan dulu kepada Nabi, lalu nanti Nabi yang sampaikan kepada orang tersebut. Tuhan sampaikan kepada Yesaya. Yesaya datang lagi nih ke istana. Dia mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan tadi kepada Yesaya. Lalu Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia ya, yang masih sakit, dia sampaikan firman Tuhan. Apa pesannya? Kali ini Yesaya bilang, Hizkia, kamu tahu tidak? Tuhan bilang kamu akan sembuh. Kamu tidak akan segera mati. Bahkan Tuhan bilang Tuhan akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Jadi yang tadinya sudah sakit, sudah sekarat, sudah akan mati, bahkan diminta untuk memberikan pesan kepada keluarganya. Karena si Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, Hizkia berdoa sampai dia menangis minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab doanya. Tuhan sampaikan kepada Yesaya, Yesaya datang lagi kepada Hizkia, dia bilang, Tuhan jawab doamu. Tuhan akan menyembuhkanmu dan menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Lalu Tuhan kasih tanda. Karena si Hizkia bingung, masa sih aku bisa sembuh? Apa buktinya? Apa buktinya bahwa Tuhan sudah menjawab doaku? Tuhan memberikan tanda. Jadi waktu itu ada kayak penunjuk matahari seperti itu, gitu ya. Jadi dibilang kalau adik-adik baca, ayo kita lihat Alkitabnya dulu, ya. Kalau lihat ayat 9, Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur, gitu ya. Terus Hizkia bilang, itu perkara ringan kalau bayang-bayang itu memanjang. Tetapi biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang. Jadi kayak ada bayangan seperti itu. Kalau dia maju, itu hal yang biasa. Tapi kalau dia mundur, nah kalau bayang-bayang itu mundur, maka itu tanda bahwa Tuhan menjawab doanya Hizkia. Apa jawabannya? 1, dia akan sembuh. Kedua, janji Tuhan usianya akan ditambah 15 tahun lagi. Bonus usia 15 tahun. Nah, setelah itu tiba-tiba jam Ahaz itu ini yang kalau kalian lihat ini ya. Bayangannya mundur 10 tapak dan tepat seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Raja Hizkia
sembuh, dan usianya bertambah 15 tahun lagi, dia masih menjadi raja selama 15 tahun kemudian, dia menjadi kuat, bukan berarti nggak jadi mati tapi lemes-lemes ya, enggak. Dia tetap jadi kuat, dia jadi sehat, dia kembali memerintah, dan dia tetap menjadi raja selama 15 tahun lagi. Nah, apa yang kita pelajari dari sini gitu ya? Tuhan tidak hanya menyembuhkan Hizkia, tapi Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar bahwa kok bisa ya Kak ya, orang yang sudah sakit, udah mau mati Tuhan sembuhkan. Iya, bisa. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Dan dari sini kita melihat bahwa Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu melihat, memperhatikan apa yang menjadi doa adik-adik. Nah, coba ingat-ingat lagi adik-adik. Selama ini apa sih yang kita doakan? Ada nggak doa-doa kita yang belum dijawab sama Tuhan? Ada nggak doa-doa kita yang sudah dijawab sama Tuhan? Ya, misalnya kemarin waktu ujian online agak susah Kak ujiannya. Tapi aku berdoa sama Tuhan dan ternyata Tuhan memperhatikan doaku. Aku bisa naik kelas, aku bisa lulus, aku keterima di sekolah favorit, sekolah yang aku sudah impi-impikan sekali sejak dulu, gitu ya. Seperti Raja Hizkia ini kita belajar bahwa kita mau meminta sesuatu dari Tuhan. Setiap kali kita sakit, setiap kali apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo berdoa. Karena Tuhan selalu memperhatikan doa anak-anaknya. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Tuhan selalu memperhatikan doa kita. Ya, seperti Raja Hizkia yang tadi sudah menangis, sudah ngadep ke tembok, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu siapa-siapa. Dia cuma mau ketemu sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan dan Tuhan memperhatikan doanya. Tuhan menjawab doanya, tidak hanya dia sembuh, tapi Tuhan memperpanjang hidupnya selama 15 tahun lagi. Nah, adik-adik, pasti setiap kita pasti punya hal yang kita mau doakan. Aduh Kak, aku takut nih masuk SMP, gimana ya Kak? Aduh Kak, aku teman-teman baru nih nanti di SMP gimana ya? Atau ada banyak tantangan-tantangan lainnya yang adik-adik pasti alami dalam hidup sehari-hari. Ya nih Kak, COVID gimana ya? Kita nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah minggu, nggak bisa sekolah. Nah, hari ini kita belajar, ayo berdoa. Karena Tuhan pasti memperhatikan doa-doa anak-anaknya. Seperti Tuhan menjawab doa Raja Hizkia, maka kita ketika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pun akan memperhatikan setiap doa-doa kita. Oke, itu saja yang Kak Faiz bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Dea. Oke, Kak Faiz. Iya, mungkin ada yang mau nanya kira-kira dari adik-adik ke Kak Faiz? Karena udah berapa menit lagi nih? 10 menit tuh kata si Kak Pia. 10 menit, ya. Ada sekitar. Mungkin ada yang bertanya nggak? Tentang Hizkia, tentang Nabi Yesaya, atau ada yang bingung, ini maksudnya apa sih Kak? Ada yang mau bertanya mungkin? Boleh loh bertanya. Iya, betul banget. Gak ada yang mau bertanya nih. Biasanya Karisa tuh suka kritis. Ayo Karisa. Lagi gak ada, Kak. Gak ada pertanyaan. 4 menit lagi Kak remaining time-nya. Ya udah, oke. Kita lanjut. Doa penutup ya? Lagu penutup ya? Ini dulu, ya. Bentar ya, aku share screen dulu. Bentar, ininya. Oke. Nah, kita akan nyanyi lagu Jika Jiwaku Berdoa dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1.
Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, doa penutup oleh Kak Fayez. Mungkin mau minta ke Kak Fayez, hari ini dia berulang tahun. Rere ulang tahun hari ini. Mungkin minta didoain Selamat juga ulang tahun, Rere. Berapa, tahun, Rere? Rere? Rere. Mana tuh Rere? Rere mana? Ini apa? Ah, tuh. Selamat ulang tahun, Rere. Makasih, Kakak. Makasih, Kak. Kita berdoa ya, doa penutup Kita ya. berdoa. Sekalian kita berdoa untuk Rere yang sedang ulang tahun. Ayo, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar seperti Raja Hizkia. Kami juga mau senantiasa berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam pendidikan kami, dalam pertemanan kami dengan teman-teman, keluarga kami, dan semua hal yang menjadi pergumulan kami mau bawa kepada Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu Tuhan senantiasa memperhatikan setiap doa anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersuka cita bersama dengan teman kami Rere yang sedang berulang tahun. Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan, Tuhan juga yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan sukacita senantiasa dalam masa pertumbuhannya, Tuhan yang juga memberkati keluarganya, papa mama, orang-orang terdekatnya, dan setiap orang-orang yang Tuhan izinkan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan tetap pelihara imannya supaya Rere boleh terus bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami, berkati masa-masa liburan kami, berkati bangsa ini Tuhan, supaya COVID boleh segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Jagai kesehatan kami ya Tuhan, jagai papa dan mama kami, jagai keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik kita punya waktu sedikit. Silahkan open kameranya untuk absen. Kita mau foto sama-sama buat absennya. Yuk, masih ada waktu nih. Oke. Kak Fayez, ya. Oke. Udah. Satu lagi siapa nih ya yang belum buka kamera ya?